Baik Bapak Ibu, kita membahas tentang ini ya rezeki. Ingin rezeki deras atau ingin rezeki lancar, mulailah membangun sistem. Jadi saya mengusulkan untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir untuk mulai membangun sistem. Apa maksudnya Mas? Nanti kita akan bahas yang satu persatu. Ini urainya agak panjang ya, karena kita pelan-pelan ya membahasnya. Baik, kenapa ini ada satu pertanyaan, kenapa rezeki seret? Ya, tanda kutip ya teman-teman. Karena pada dasarnya dari nasihat guru-guru kita itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Jadi ketika kita membahas tentang sesuatu apapun, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan kata-kata yang negatif. Tapi ini saya beri tanda kutip ya, supaya kemudian masuk ke tema kita itu jadi connect gitu ya. Maka sarannya adalah nunggu api itu hati. Nah gitu ya. Jadi kenapa rezeki masih belum lancar ya? Harusnya kita mulai membuka pintu hati kita. Ya, pernah nggak ngerasa gitu kita sudah kerja keras ya, tapi hasilnya itu belum sesuai yang kita inginkan. Bahkan bisa jadi tanda kutip lagi ya ini capek lahir batin, tapi uang masih pas-pasan. Ya, sudah coba banyak hal, tetapi seperti jalan di tempat. Bahkan ikut belajar ini, ikut kelas itu, ya tapi tetap belum nangkap. Ya tanda kutip rezekinya kok masih begini-begini saja. Nah, sehingga kemudian kita merasa bahwa rezeki itu terasa jauh gitu. Dan meski kita itu sudah berusaha, ya walaupun kita itu sudah berusaha tapi tetap aja kayak kok nggak nyampe-nyampe ya, kita kok kayaknya begini ya, gitu ya. Mungkin tanggal muda kita masih banyak ya, di kantong-kantong, ya, kantong-kantong celana. Tetapi ketika kemudian sudah memasuki tanggal-tanggal belasan, itu sudah kita nyari-nyari lagi. Mungkin tanggal-tanggal muda seperti saat ini masih bebas pilih mau makan di mana, warung mana, gitu ya. Tetapi ketika nanti sudah tanggal 20-an, ya kita ah, ngemil lagi deh pengalaman. Masya Allah. Baik, kira-kira seperti itu ya. Ngerasa enggak ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan enggak ada yang ngerasa seperti ini. Saya doakan semoga eh, apa yang dirasakan seperti ini semoga lepas ya dan berlalu. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, andaikan kerja keras adalah kunci utama rezeki, kenapa banyak orang yang kerja siang dan malam tapi tetap hidupnya itu pas-pasan? Ini pertanyaan yang cukup mengusik ya mungkin. Andaikan kerja keras adalah kunci utama dari rezeki, tapi kenapa banyak orang yang kerja di luar sana, tidak ada yang zoom ya, yang di zoom insya Allah aman, ya siang malam tapi tetap hidupnya pas-pasan. Bahkan ini saya carikan gambarnya, itu seperti memanggul hutang, itu ya, membawa kemana-mana itu hutang, itu. Sehingga kemudian mempengaruhi kehidupannya. Nah, bisa jadi sebabnya itu karena ya kerja kerasnya itu masih tanpa arah, sehingga kemudian melahirkan satu kata yang namanya capek. Jadi tidak terarah, kita itu mau kemana sih sebenarnya gitu. Atau bisa jadi karena rezeki itu sebenarnya bukan soal usaha fisik, tetapi soal sistem, ya tanda kutip ya, soal sistem dan soal spiritual. Dan bisa jadi rezeki itu adalah pembahasan dari itu. Atau bisa jadi sebabnya itu karena adanya hukum Allah tentang rezeki yang belum kita pahami. Nah ini kira-kira yang mana ini? Kalau misalnya ditanya, Bapak Ibu posisinya yang di mana? Poin 1, poin 2, atau poin 3?
kerja kerasnya sudah tahu arah, atau kemudian spiritualnya, atau sistemnya, atau ada hukum Allah tentang rezeki yang belum dipahami. Nah, kira-kira kalau diketik, boleh diketik dulu, kita sambil diskusi. Poin 1, 2, atau 3, atau ketiganya, atau tidak ada. Masya Allah. Jadi kalau tidak ada, Bapak Ibu cukup ya, tidak perlu melanjutkan ikut Zoom kita pada malam hari ini. Sudah selesai, sudah paham insya Allah. Kira-kira yang mana yuk? Saya jadi penasaran nih. Kira-kira yang mana ini? Poin 3 kayaknya, Masya Allah. Terima kasih Pak Novi. Poin 3 berarti ada hukum Allah tentang rezeki yang belum dipahami. Baik, terima kasih. Kemudian poin 2 dan 3. Masya Allah, poin 3. Baik. Poin 3, poin 2. Baik, terima kasih sudah memberikan masukan ya, Pak Zakaria, Pak Ali Rozak, kemudian Pak Aceh, kemudian Pak Hasan. Ya, terima kasih sudah membantu berkomentar. Baik, teman-teman, kira-kira penyebabnya apa? Ayo kita bahas yuk pelan-pelan. Nah, sebelum kemudian kita membahasnya, kita mulai dari ini. Kita coba bayangkan. Pernahkah Bapak Ibu menimba air pakai ember bolong? Kalau di rumah Mbah Buyut itu dulu kami itu kalau misalnya ngambil air itu pakai kayak gini ya. Saya nyari yang pakai tarikan ini karet itu enggak ada. Carinya adanya gambar yang begini itu ya, yang pakai tuas begini. Nah, terbayang nggak kalau kemudian kita itu menimba air di sumur, kemudian ya bocornya itu ada, ya timbanya ini ternyata bolong gitu. Jadi kita sudah narik gitu ya, sudah masukkan timbanya ke dalam, tapi ternyata apa? Bocor gitu. Ternyata bocor. Nah itu perumpamaan itu kurang lebih sama ketika kita itu kerja ya tanpa sistem. Jadi kita kerja tapi tanpa ada satu pola. Jadi kurang lebih begitu ya, sistem ini bisa jadi pola atau formula gitu ya. Nanti kalau kemudian dalam slide-slide berikutnya saya menyebutnya sistem, ini berarti maknanya bisa pola atau kemudian formula atau yang lain yang sejenis gitu ya. Nah, jadi bisa jadi kerja kita belum ada sistem atau belum ada pola karena bocor terus. Kalau nanti dikaitkan dengan dosa, bisa jadi karena dosa. Jadi kita sudah keras usahanya, ibadahnya, tetapi tetap ada dosa. Sehingga kemudian bolong terus gitu ya, Masya Allah. Luar biasa, ini saya ambil menasihati saya, ya, diri saya sendiri, Bapak Ibu, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Kita ngegas, tetapi remnya blong. Kita ngegas, tapi remnya blong ya. Ya kayak gitu, bahaya itu ya, bisa nabrak. Ya. Nah, kemudian kita renungkan, ya, bahwa Allah itu sebenarnya Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Tapi Allah juga Maha Penyusun sistem. Jadi ternyata kalau kemudian kita lihat, kita perhatikan hukum sunatullah yang ada di dunia ini itu begitu teraturnya. Allah sudah menyusun sangat luar biasa dengan sempurnanya. Maka kalau kemudian kita berbicara tentang rezeki, rezeki itu sebenarnya adalah sunatullah. Jadi rezeki itu adalah sunatullah. Siapa yang paham tentang sistem rezeki atau pola tentang rezeki, dia akan memanen lebih dulu atau memanen lebih banyak. Begitu. Jadi ini betul untuk kemudian kita renungkan. Pernah enggak kemudian kita berpikir untuk punya sistem untuk menjemput rezekinya? Nah, Bapak Ibu, itu bukan salah Anda. Ya, itu bukan salah Anda, tapi mungkin Anda itu tidak pakai dongkrak, gitu ya, tidak pakai dongkrak. Jadi kalau diperumpamakan ini ada mobil, dongkraknya pakai hidrolik, ya bisa jadi seperti itu. Ini adalah sebuah sistem, ya. Dan tapi mungkin cara Anda selama ini itu terlalu manual. Jadi untuk menjemput rezeki itu terlalu manual. Dan sudah waktunya kita itu membangun sistem yang bisa mengalirkan rezeki tanpa terus-terusan tanda kutip lagi capek.
gitu. Nah, kira-kira apa sih Mas? Bikin penasaran. Baik, kita lanjutkan. Ini pembahasan kita yang pertama, kita buka hati kita. Ternyata bisa jadi dalam menjemput rezeki kita itu masih belum pakai sistem, atau belum pakai pola, atau belum pakai formula. Padahal dunia saat ini itu sudah serba digital. Sedangkan kita itu masih manual. Masya Allah. Kita masih manual. Nah, ini sindiran buat kita ya, untuk kemudian kita renungkan. Saat Anda tidur, ada orang lain yang tetap dapat penghasilan ternyata. Dari internet ya terutama ya, karena pembahasan kita berhubungan dengan internet. Kenapa bisa? Karena mereka membangun sistem. Nah, apa lagi ini sistem? Pelan-pelan. Dan ini adalah satu fakta. Fakta dan tren. Lebih dari 60% transaksi sekarang itu dilakukan secara digital, Masya Allah. Ya. Semacam marketplace, kemudian konten digital, kemudian automation tool, itu tumbuh sangat pesat. Masya Allah. Teman-teman kalau kemudian memperhatikan, itu luar biasa ya. Termasuk AI ini, saya lagi gandrung nih sama AI. Lagi mempelajari tentang AI gitu ya. Dan ternyata sangat luar biasa gitu ya. Dan banyak orang yang tidak aktif jualan pun tetap dapat penghasilan rutin karena sistem digital bekerja untuk mereka. Jadi saat ini banyak di antara kita ya, orang-orang di luar sana, saya belajar juga dari mereka, itu ternyata mereka sudah membangun sistem digital mereka untuk mendapatkan penghasilan. Itu. Namun sayangnya, termasuk saya pun ya, ketika kemudian bangun pagi itu ternyata yang dilakukan apa? Scroll HP. Kemudian kerja seharian gitu ya, tapi tetap aja tanda kutip, ini harusnya ada tanda kutip ya, pusing akhir bulan. Kok segini-gini aja ya penghasilannya? Nah, ini adalah satu fakta. Ya. Dan kita mulai bisa bandingkan harusnya. Kalau kemudian kita perhatikan di sebelah kiri, ini adalah cara kerja manual. Jadi orang yang kerjanya manual itu seperti mendorong gerobak atau mendorong kotak gitu ya, mendorong kotak. Tapi kalau kemudian menggunakan sistem, itu kotaknya dimasukkan ke sistem, atau pembicaraan kita di sini ya, gambarnya ini adalah lift. Jadi kalau kita mau ngangkat ya kotak ini, dimasukkan aja ke lift. Gitu. Liftnya kemudian naik ke atas bersama orangnya dan bersama kotaknya. Nah, perbandingan antara manual dan sistem itu kurang lebih ya perbedaannya seperti itu. Nah, nanti kalau kemudian kita coba rinci perbandingan antara kerja manual dan kerja sistem itu kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kerja manual itu selalu hadir untuk berhasil. Jadi kalau kita itu tidak hadir, maka kita tidak menghasilkan omset, kita tidak menghasilkan cuan. Nah, kemudian tidak punya aset. Kita tidak punya aset. Ya kerjanya begitu. Aset ya hanya waktu. Nah, ini tantangan kita. Padahal waktu ini banyak ya. Kita fungsikan, Masya Allah, banyak banget gitu ya. Bahkan banyak ayat atau banyak surat di dalam Al-Quran yang menggunakan sumpah, itu menggunakan waktu ya, wal asri wadduha gitu ya. Masya Allah. Sehingga kemudian di sini akhirnya apa? Kita terus begitu, kerjanya terus-terusan, dan hasil kadang masih stagnan. Ini kalau kemudian kita mengandalkan kerja manual. Saya tidak tahu Bapak Ibu saat ini posisinya di mana, di kerja manual, ataukah kemudian mulai memikirkan untuk mengerjakan itu secara sistem. Nah, kalau kerja sistem itu bagaimana? Bisa menghasilkan meski saat tidur. Masya Allah. Ya, ini yang saya impikan. Jadi saat tidur pun itu tetap menghasilkan. Ya, biasanya kerja sistem itu bangun aset digital. Karena pembicaraan kita di sini digital ya. Aset ini sebenarnya banyak, bisa properti, bisa emas, ya, bisa yang lain. Tapi yang menurut saya yang paling mudah, untuk yang paling dekat itu adalah digital. Nah, asetnya itu bisa dijual berkali-kali gitu.
Jadi aset digital itu bisa dijual berkali-kali. Ini kita tidak membicarakan aset digital yang berupa kripto ya Bapak Ibu ya. Di sini kita membicarakan aset digital yang berupa produk digital ya. Dan bisa jadi capeknya itu di awal. Capeknya ketika kemudian memulai. Bahkan kalau kemudian Bapak Ibu itu menjadi bagian dari kerja sistem itu biasanya malah nggak capek gitu ya. Tapi kalau kemudian kita yang merintis ya itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya merasakan ya begitulah kira-kira gambarannya. Tapi nanti kalau sudah berhasil ya insya Allah hasilnya itu terus mengalir. Ini perbedaan antara kerja manual sama kerja sistem. Nah, saya belum tahu saat ini. Bapak Ibu posisinya di mana? Di kerja manual atau di kerja sistem? Boleh komen kalau misalnya masih kerja di manual. Dan boleh juga komen kalau sudah kerja di sistem. Masya Allah. Baik. Masih manual. Baik, terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih Pak Aceh. Baik, bukan Anda yang kurang rajin. Tapi bisa jadi Anda belum punya sistem. Jadi bisa jadi kita selama ini tuh memang rajin orangnya. Ya, berangkat kerja on time gitu ya, paling pagi gitu ya, pulang paling malam. Saya dulu begitu Bapak Ibu. Jadi kalau semua karyawan itu belum pulang, saya tidak pulang. Gitu ya. Harus pulang paling akhir. Memastikan cek CCTV, cek gudang gitu ya. Kemudian saya memastikan juga pengiriman barang. Kalau barang datangnya malam, ya saya harus cek gitu. Luar biasa Bapak Ibu, hampir kayak kerja itu ya itu 18 jam itu. Sementara dunia saat ini itu udah berlari. Sedangkan kita jalan kaki. Nah ini perumpamaannya. Baik, dan insight atau inspirasi kita yang bisa kita ambil adalah Allah menciptakan malam. Itu untuk istirahat. Masya Allah. Jadi ternyata kalau kemudian kita kaji, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kajian tentang the power of sleeping, the power of tidur, itu ternyata kita perlu malam itu istirahat. Ya. Tapi bukan berarti bahwa rezeki itu harus berhenti juga gitu loh. Allah mendesain ini sebenarnya. Cuma mungkin kita selama ini belum belajar ke arah itu. Ya. Dengan sistem Anda tetap berikhtiar. Ya, bahkan saat tubuh kita pun dalam keadaan istirahat. Masya Allah. Ini kita bisa manfaatin insya Allah. Nah, lalu bagaimana? Jadi, kalau selama ini kita merasa stuck atau mungkin berjalan di tempat, mungkin karena sistem kita belum jalan. Ya, sekarang pertanyaannya gimana caranya? Cara sekali atau kerja sekali, tapi hasilnya itu bisa terus-terusan mengalir. Siapa nih yang sudah mulai penasaran? Siapa nih yang sudah mulai penasaran? Apa sih Mas? Ini ngomongin apa sih? Gitu ya. Kita mau dibawa kemana sih? Apa tuh sistem? Gitu ya. Ayo kira-kira siapa nih yang sudah penasaran? Kalau tidak penasaran kita balik ke slide sebelumnya. Apa sih ini gitu ya? Ini malam hari ini kita belum membahas satu tema pun ya tentang apa yang kemudian kita zoomkan sebelumnya Bapak Ibu. Ya Masya Allah. Jadi materi ini benar-benar materi yang baru. Itu. Jadi kita sistemnya baru. Saya mikir bahwa selama ini mungkin karena kita itu jualannya itu sendirian. Nah saya tidak pengen jualan sendirian itu. Tapi pengennya jualan itu bareng-bareng. Jualan itu dengan tim begitu. Maka kemudian muncul tema materi ini gitu. Ya kalau kemudian jualan sendirian bisa jadi orang itu pinternya beda-beda gitu ya. Ada yang telaten, ada yang rajin, ada yang sukanya belusukan ya, kemudian suka prospek. Tapi ada juga sebagian di antara kita yang tidak seperti itu. Nah, lalu kemudian saya pikir, gimana ya supaya kemudian walaupun kita itu start awalnya itu bisa jadi bareng-bareng nol gitu ya, itu bisa bareng-bareng sukses gitu ya, bisa bareng-bareng jualan lah itu yang kita pikirkan sehingga kemudian muncul tema ini. Itu, Pak Ibu. Oke. Masya Allah, berarti kita impiannya sama. Mudah-mudahan nanti kalau ke Kediri bisa singgah ya,
eh, Bunda Emi atau Kak Emi, ya saya banyak nih family di Kediri. Baik, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Lalu bagaimana? Nah, sunatullah tentang rezeki. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu ya menyisipkan ya melalui ayat-ayatnya bahwa sebenarnya ada gitu ya, ada pola-pola tertentu. Nah, kita perlu untuk bangun sekali, cuannya berkali-kali. Nah, berbicara tentang orang kaya, ya, ternyata mereka itu menghasilkan passive income. Dan mereka menggunakan yang namanya leverage. Ini sebenarnya di awal-awal sudah kita singgung-singgung sih sebenarnya. Atau kemudian di gambar-gambar yang sebelumnya itu ada tentang leverage. Nah, pertanyaannya, apa itu leverage? Teman-teman sudah tahu belum ini? Kalau belum, yuk komen-komen dulu. Ya, jadi ternyata untuk kemudian kita perlu untuk membangun sistem itu adalah dengan menggunakan leverage. Nah, leverage itu apa? Nah, gitu pertanyaannya. Yuk kita yang belum tahu, yang sudah tahu ya alhamdulillah, masya Allah. Ya, pendongkrak ya baik ya. Terima kasih. Berarti sudah tahu nih Pak Zakaria. Ini kayak jawabnya kemana? Jawabannya kemana? Jadi jawabannya adalah leverage. Jadi kita perlu untuk membangun leverage. Nah, lalu pertanyaannya apa itu leverage? Ya, ini kalau kemudian didefinisikan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, leverage adalah kekuatan untuk mendapatkan hasil yang besar dengan usaha yang relatif kecil. Gitu. Kenapa? Karena memanfaatkan sistem atau teknologi atau jaringan. Nah, Bapak Ibu jangan ngiler ya, ini pentol. Ini bakso gitu ya. Tapi yang saya bandingkan adalah apa yang dibawa oleh Bapak ini. Ya, Bapak ini membawa batu atau membawa barang yang berat. Tapi beliau mengangkat saja gitu. Otomatis ini jauh lebih besar energinya yang dikeluarkan dibandingkan oleh beliau. Beliau walaupun pentolnya ini tertata, kemudian mie-nya ya dan seterusnya, kemudian kuahnya mungkin kalau dihitung ini mungkin lebih berat ya dibandingkan yang dibawa oleh Bapak ini. Tetapi beliau enjoy, bisa mendorongnya. Nah, ini adalah leverage. Ini adalah daya ungkit. Daya ungkit ini kalau kemudian kita berbicara di teori fisika bisa jadi adalah roda. Roda ini termasuk leverage ya, daya ungkit. Jadi saya tadi mencoba untuk mencari yang gambarnya pengungkit itu ternyata nggak ada, belum ada. Ada tapi berbayar. Nah, kita bandingkan seperti ini. Jadi perumpamaannya bisa jadi beliau lebih berat, tetapi beliau bisa lancar. Begitu. Ini adalah leverage. Boleh paham ya kira-kira? Jadi kita harus pakai pendorong. Kita harus pakai sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Kalau bentuknya adalah berupa sistem, ya sistem. Kalau berupa teknologi, ya teknologi. Kalau jaringan, ya jaringan. Komunitas, komunitas. Begitu. Nah, di sini ada 3 leverage yang saya usulkan Bapak Ibu. Yang saya usulkan ada 3 leverage. Leverage yang pertama adalah teknologi digital tool. Ya, teknologi digital tool. Ini bisa berupa website, ya, kemudian WhatsApp autoresponder, ya, kemudian landing page, ya, kemudian bisa juga adalah link affiliate dan lain-lain. Nah, mereka bisa kerja sekali, namun bisa jalan 24 jam non-stop. Ya, makanya tadi kan saya cerita belajar tentang AI. Nomor HP saya yang satu ada AI-nya. Itu kalau ditanya dia jawab, Bapak Ibu. Ya, dia jawab. Mau ditanya apa saja, tanya ilmu, di situ dia tahu ternyata, masya Allah. Ya, apa itu ikhtiar langit nih? Itu tanya aja begitu. Nanti insya Allah ada jawabannya. Ikhtiarnya itu begini. Mungkin kita siapin nanti ya. Kita ngadakan kulwa di grup. Kita tanyain aja bareng-bareng begitu ya. Sesekali lah insya Allah. Kemarin mau ngadakan itu tapi ternyata
belum sempat. Jadi mohon maaf ya, ya teman-teman yang ada di member ya, grup member Kuadran Rezeki, kita belum sempat diskusi tentang itu. Nah, namun kemudian ya untuk menggunakan teknologi digital tool ini kita perlu satu ilmu, kita perlu dua mentor, kemudian yang ketiga kita perlu komunitas. Komunitas ini berfungsi untuk mendorong kita juga, untuk menyemangati kita. Oh, Masya Allah, ternyata kita sudah bisa gitu. Jadi ini yang pertama, karena kita berbicara tentang digital. Jadi apa itu ya, website? Siapa yang sudah punya website? Yang sudah punya WhatsApp autorespon. Berarti itu adalah leverage, teman-teman. Itu bisa dimanfaatin untuk menghasilkan cuan. Yang sudah mulai punya landing page, ayo siapa? Ya, itu juga sudah mulai menghasilkan cuan. Atau sudah punya link affiliate. Nah, ini juga bisa menghasilkan cuan. Itu ini leverage. Ya, leverage yang pertama. Yang kedua, leverage yang saya usulkan adalah leverage produk digital. Jadi ini bisa dimanfaatkan, ya. Bapak Ibu teman-teman cukup buat ya sekali saja. Ini bisa dijual ribuan kali tanpa repot kita kirim-kirim. Itu. Karena kalau produk digital itu aksesnya tinggal klik akses. Gitu. Jadi gitu. Kalau belum bisa bagaimana, Mas? Nah, itu. Nanti kita coba untuk bicarakan kalau memang belum bisa bikin e-course. Kemudian ya, yang ini disukai emak-emak. Buat konten satu kali, tapi bisa menghasilkan ribuan kali ya. Biasanya emak-emak suka bikin ini, bikin konten di FB Pro gitu ya. Kalau bapak-bapak kayaknya kurang semangat nih, kurang greget nih. Saya melihat itu yang emak-emak. Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang kedua, produk digital. Mulai difikirkan produk digital apa yang kira-kira bisa menghasilkan dalam waktu yang tepat gitu. Dan tidak ada habisnya, produk digital itu tidak ada habisnya. Dan insya Allah kalau kemudian kita tahu cara mainnya, itu nilainya akan terus naik ya. Makin lama makin naik harganya malah. Itu asiknya produk digital. Baru punya Google Set, Masya Allah, bagus ya, keren Pak Sudirman punya Google Set ya. Kemudian, nah untuk mendukung support ini juga ya, untuk meleverage dan memaksimalkan tentang produk digital, Bapak Ibu perlu 3 ini juga, perlu ilmu, perlu mentor, perlu komunitas gitu. Dan saya kayaknya harus merevisi ya beberapa Zoom sebelumnya ya. Kalau kemarin saya meminta, atau bukan meminta sih, fokus dulu. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu maunya nggak fokus ya nggak apa-apa gitu. Fokus dulu affiliate gitu. Tapi ternyata semakin kesini itu semakin kesana gitu. Maksudnya bagaimana Mas ya? Memang kalau misalnya kita itu punya passion di situ, kemudian passionnya ini di apa ya istilahnya itu di orang Jawa dibatasi, itu malah justru malah nggak keluar gitu ya. Makanya saya revisi, wes bebas ya, mau memanfaatkan apa, produknya apa ya, mau jalan affiliate-nya dulu atau memproduksi dulu gitu. Baik, berikutnya yang ketiga, leverage yang ketiga yang bisa dimanfaatkan adalah komunitas atau sistem affiliate gitu. Orang lain bantu mempromosikan produk kita, tetapi kita tetap dapat hasil. Nah ini asik banget Bapak Ibu. Gitu. Asik banget kalau kita bisa bikinnya. Gitu. Jadi kita bikin satu produk, kemudian orang lain nanti membantu mempromosikan. Nanti kita bagi hasil. Nah gitu. Ya. Kemudian sistem komisinya itu berjalan otomatis. Kalau bisa jangan dihitung manual. Kalau dihitung manual nanti peluang terjadi kalau orang Inggris bilangnya fraud ya, kesalahan ya, bukan kesalahan kita tetapi bisa kesalahan human atau kesalahan error, salah hitung gitu ya. Kalkulatornya pas dipencet beda ternyata hasil komisinya.
Kira-kira ada ndak yang sudah punya leverage ini? Leverage sistem affiliate atau sistem komunitas, leverage komunitas. Ada yang sudah ada belum itu? Tanyanya belebet. Sudah ada atau belum nih? Ya, leverage yang ketiga. Leverage-nya tadi ada 3. Yang pertama saya usulkan digital tool. Kita manfaatin digital. Yang kedua produknya. Ya, produknya ini banyak banget ya. Mau e-book, mau e-course, boleh bebas. Kemudian yang ketiga adalah sistem dan komunitasnya. Ini menurut saya adalah leverage yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Belum, Masya Allah. Baik. Sampai di sini kira-kira sudah ada gambaran belum? Kalau belum, kita lanjut. Fakta menampar kita. Banyak orang hari ini itu menukar waktu itu dengan uang. Nih kalau kemudian kita berbicara tentang cash flow quadrant ini di sebelah kiri ya. Jadi orang self-employed dan employee itu biasanya di sebelah kiri. Ya. Padahal waktu kita itu pada dasarnya terbatas Bapak Ibu. Ya, waktu kita. Kalau kemudian waktu kita itu sudah saatnya dipanggil, ya pulang gitu. Padahal kita belum membangun sistem. Kita belum ada nih yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Nah gitu. Sedangkan kita menukar waktu kita dengan uang. Nah ini jadi tantangan. Tapi orang-orang kaya itu menukar uangnya itu dengan sistem. Berarti kita berbicara di cash flow quadrant ini yang sebelah atas ya, kanan atas, tentang business owner. Gitu. Nah mereka bekerja sekali, sistem yang akan bekerja ribuan kali. Makanya orang kaya itu, Masya Allah, ya bisa tahu. Makanya saya review juga Bapak Ibu, saya pribadi juga mereview. Ya, kalau selama ini saya menginginkan atau mengharapkan Bapak Ibu itu mendapatkan 100 juta pertama, ya setelah belajar dari orang-orang kaya, ternyata itu kurang tepat. Ya, harusnya 1 miliar sekalian. Gitu. Harusnya 1 miliar sekalian gitu. Ngajak ya 1 miliar pertama gitu. Karena ternyata mindsetnya itu berbeda. Mindsetnya berbeda, cara kerjanya berbeda. Ya, cara mainnya juga berbeda. Kalau kita itu 100 juta itu ya mainnya biasanya receh. Gitu. Tapi kalau kemudian kita itu mainnya 1 miliar berarti berpikirnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar, sistemnya juga lebih baik begitu. Kemudian kita memikirkan hal-hal yang lain tentang marketing, tentang penjualan dan seterusnya. Makanya kemudian kita perlu naik nih level kita. Itu. Nah, leverage itu ternyata sesuai dengan sunatullah. Masya Allah. Ini kalau kemudian kita buka-buka ternyata ada nih beberapa fakta yang menunjukkan bahwa itu ternyata leverage gitu. Daya ungkit. Contoh misalnya petani. Ya, tanam benih itu 1, tapi tumbuhnya 100. Pernah memperhatikan Bapak Ibu? Ini kalau petani insya Allah paham ini. Ya. Tapi kalau taninya benar ya. Tani itu biasanya jalannya mundur. Bukan jalannya maju. Kalau jalannya maju walaupun mencoba mesin itu ya yang ditandur itu, yang ditanam itu akhirnya diinjak-injak sama dia sendiri itu. Siapa yang lihat videonya lagi viral? Nah, kemudian ternyata juga ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu juga membangun sistem dakwahnya itu sehingga kemudian nyampe ke Indonesia pun itu ternyata menggunakan sistem. Itu dengan sistem Bapak Ibu. Kalau nggak nyampe ke sini. Dan pada saat itu tidak ada AI, tidak ada HP, gitu ya, tidak ada email, tidak ada internet. Tapi dakwahnya Rasulullah itu nyampe ke sini, sampai ke Indonesia, coba bayangin. Ya, itu kerja apa kalau nggak pakai leverage? Gitu. Masya Allah tuh. Wah itu yang bawa pedagang Gujarat mas. Oke, baik. Kalau memang pedagang Gujarat. Tapi kalau kemudian kita kaji, kenapa bisa pedagang Gujarat itu masuk ke Indonesia, tapi juga menyebarkan agama Islam? Begitu kan. Masya Allah itu, pedagang sambil menyebarkan agama Islam.
Atau sebenarnya kebalik, ya, nyebarkan agama sambil berdagang. Jadi sebenarnya kenapa bisa mendorong orang-orang itu ikhlas dalam berdakwah? Mendorong kemudian mereka itu masuk, ya, menanamkan agama baru ya pada waktu itu, karena di Indonesia sebagian sudah beragama. Dan itu kalau kemudian kita kaji ternyata itu juga bagian dari sistem. Jadi leverage itu sunnatullah sebenarnya. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan gitu. Dan Allah menyuruh kita, ya, tidak bekerja untuk 24 jam. Maaf, kita ada ibadah Pak Ibu. Kita ada, kalau Ustadz saya nasihati, tubuh kita itu dibagi menjadi 3. Ada hak untuk Allah, ada hak untuk diri kita, ada hak untuk orang lain. Jadi kita ada 3 hak itu. Ya kalau untuk Allah ya berarti kita harus, ya, membagi fokus kita. Ya enggak mungkin lah kita, ya, sholat kemudian mikirkan gimana ya cari uangnya. Sudah dikejar tagihan dia gitu ya. Atau kemudian sebaliknya, jadi terbulak-balik begitu tuh kayaknya nggak asik gitu Bapak Ibu. Ya, lagi ngobrol begini, lagi nge-zoom gini, pikirannya belum sholat. Makanya kita tadi minta ya untuk hadir berapa? 100%. Hadir 100%. Kenapa ya? Karena kita fokus di sini, diskusi gitu ya. Kita membahas nih, fokus ya. HP saya taruh ini, enggak tahu kalau ada WA atau apa, enggak tahu gitu ya. Nanti dulu. Karena bagi saya ini adalah bagian dari fokus ya. Hak untuk Bapak Ibu semua. Begitu. Ya tapi nanti mohon izin minum aja. Kemudian ada hak untuk diri kita sendiri ya, tidur ya, makan ya, minum, bernafas itu. Nah ini sebenarnya Allah tidak menyuruh kita untuk kerja. Makanya kemudian saya juga berpikir di saat itu ya, kenapa tidak resign gitu ya. Zaman itu ya, ini jangan diikuti dulu Bapak Ibu. Sebelum kemudian kita kuat di dalam menjemput rezekinya. Ya, kenapa tidak bangun sistem saja yang kemudian kuat sehingga tidak banyak bekerja ya di luar. Gitu. Itu pemikiran saya di saat itu Bapak Ibu. Nah kalau udah paham tentang leverage, mudah-mudahan kita sadar bahwa kita itu sebenarnya butuh sistem. Kita itu perlu sistem. Gitu. Dan sistem itu bukan sekedar teknologi, tetapi perlu dibangun dengan fondasi spiritual yang kuat. Jadi kita tidak berbicara tentang teknologi saja. Kenapa? Kalau teknologi saja ya kita nanti ujung-ujungnya mentok. Ujung-ujungnya mentok. Ujung-ujungnya ya kalau kemudian tidak nemu jawaban, ya pasti kembali akhirnya ya Allah. Gitu ya. Ya, oleh karenanya kita perlu, selain kemudian berbicara tentang sistem, kita perlu untuk menjemput rezeki ini, kita bangun dengan 4 pondasi. Saya usulkan 4 pondasi. Tapi kalau kemudian lebih banyak, lebih baik, insya Allah. Supaya apa? Supaya ketika kemudian nanti membangun sistem beneran, Bapak Ibu mulai menekuni dunia digital, itu jadi kuat. Ya, jadi tidak mudah goyah gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pernah nggak kayak ngerasa niat kita itu sudah kuat, semangat kita itu sudah tinggi, ini pasti closing. Ya, orangnya pasti jual beli gitu ya. Tetapi ketika kemudian jalan 1-2 hari gitu ya, lalu goyah lagi. Bisa begitu? Apa penyebabnya kira-kira? Nah, bisa jadi pondasinya itu belum kuat. Jadi kita perlu ya tidak hanya sekedar membangun sistem digital, tapi juga membangun sistem batin kita, sistem hati kita. Ini usulan saya. Ya. Pondasi yang pertama, pondasi yang perlu untuk kemudian kita sisipkan ya. Bapak Ibu tidak ikut Zoom, yang penting ambil pondasi ini saya sudah bahagia. Gitu. Pondasi yang pertama adalah niat lurus, suci. Ya, kuncinya luaskan. Jadi jangan hanya sekedar, ya pokoknya jangan sekedar ya. Kalau sekedar itu biasanya sempit. Niat yang sekedar. Ya daripada nganggur Mas,
saya belajar digital. Nah gitu. Itu berarti sempit Bapak Ibu. Niatnya tidak luas. Jadi kunci untuk niat kita itu kuat, niat kita itu lurus, suci, itu harus meluas. Maka kalau kita berbicara tentang rezeki, itu bukan cuma soal uang, tetapi juga keberkahan. Jadi kalau kita bisa, kita luaskan. Jangan hanya sekedar mencari duit. Kalau nanti cari duit saja, cari cuan saja, maka biasanya ujung-ujungnya juga kendor juga gitu. Ngapain sih? Repot-repot, ternyata ngambil link itu tidak mudah. Copy paste itu tidak mudah gitu ya. Padahal kita sudah carikan yang paling mudah. Kemudian juga bukan karena hanya sekedar ingin kaya, tapi diluaskan juga bermanfaat. Jadi kaya bermanfaat, gitu. Nah, kalau kemudian niat kita benar, insya Allah akan bukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka, gitu. Jadi kalau cuma niat kita itu karena jualan ya nanti cepat lelah Bapak Ibu. Kalau niat kita itu hanya membangun website atau membangun landing page seperti yang kita ceritakan di depan, ya itu nanti ujung-ujungnya apalah kita cepat mentok juga ya Allah, gitu ya. Karena tidak sesuai yang diharapkan, gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah mendalam, itu belajarnya pasti akan ketemu dengan HTML. Kalau tidak HTML, ya ketemunya PHP, gitu ya. Sedikit-sedikit harus tahu Bapak Ibu. Ya, PHP, kemudian nanti ketemu lagi dengan JavaScript, begitu. Kenapa ya? Karena itu berhubungan dengan apa yang berhubungan dengan digital, gitu ya, berhubungan dengan website, gitu. Ya kalau kemudian kita tidak ada niat yang lurus, ya ketemu dengan kode-kode HTML selesai kita. Ini bahasa apa? Masya Allah. Jadi oleh karenanya, yuk kita kuatkan niat kita, ya. Dan kemudian dalam menjemput rezeki itu kita niatkan juga untuk membantu orang. Ya, kalau kita niatnya itu membantu orang, insya Allah Allah bantu juga kita. Kalau kemudian Allah sudah membantu kita, Bapak Ibu, ya itu apa sih yang nggak bisa gitu loh? Apa sih yang nggak bisa bagi Allah? Kan semua milik dunia ini kan miliknya. Dan itu diberikan untuk kita. Kalau kemudian kita niatnya untuk bantu orang. Walaupun sebenarnya tidak perlu ya niat itu disampaikan ya. Terus menerus gitu ya. Ya sudah disimpan aja. Tapi niatkan untuk membantu. Ya. Bukan hanya sekedar cari duit. Ya gitu ya, setuju nih mudah-mudahan. Pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua itu sabar dalam proses. Jadi dalam membangun sistem nanti, ya saran kami sabar dalam proses. Semua sistem itu perlu waktu untuk bertumbuh. Ya, ketika kemudian kita tanam, kita perlu merawat, lalu kemudian panen. Sabar di sini bukan pasif, tapi aktif untuk menjaga arah. Jadi bisa jadi hari ini, ya proses kita itu ya melambat, gitu. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Ya, tetapi besok akan kita perbaiki lagi supaya kemudian lebih cepat. Nah gitu. Tapi sabar. Karena ya itu perlu proses. Nah, sistem digital ini juga tidak langsung jadi ATM duit kita. Langsung jadi kemudian dipencet langsung keluar duit gitu ya enggak, tapi kita perlu proses, perlu bersabar. Ya. Insya Allah nanti akan panen dan ini berlipat insya Allah, berkali lipat. Asalkan tahu caranya. Begitu. Setuju ya? Mudah-mudahan. Ini poin yang kedua tentang pondasi spiritual kita. Sabar. Sabar sebenarnya sudah dibahas ya. Bahkan Pak Sabar itu juga ada. Masya Allah. Kemudian selain sabar, pasangannya apa? Syukur. Syukur setiap saat. Bersyukur saja sudah. Kalau enggak Bapak Ibu, kita akan menyesali kehidupan kita. Kenapa ya dulu enggak dari dulu? Itu ya. Kenapa ya mesti sekarang? Kenapa ya dulu itu enggak begini? Gitu.
Itu kenapa kira-kira? Ya karena kita tidak bersyukur. Padahal sebenarnya bisa jadi Allah sedang mengangkat ya derajat kita dengan berbagai macam problem, dengan berbagai macam keadaan. Itu sebenarnya Allah mengangkat kita, pengen mendudukkan kita di tempat yang derajat yang tinggi gitu. Nah, syukur ini bukan menunggu hasil Bapak Ibu, tapi dilakukan sambil berjalan. Sama dengan sabar tadi. Jadi sabar, syukur. Dan syukur ini insya Allah memperluas wadah rezeki kita. Semakin banyak disyukuri, maka semakin banyak yang diberi oleh Allah. Jadi saat ini saya pun juga bersyukur menemukan ya satu ilmu misalnya. Itu disyukuri aja Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ilmu yang lain. Begitu. Termasuk dengan saudara-saudara ketemu teman. Itu disyukuri saja. Makanya tadi kita kenalan. Ya, itu bersyukur. Oh, Masya Allah. Ternyata ada yang dari Sumatera. Oh, ternyata ada yang dari Sulawesi. Oh, ternyata ada yang dari Kalimantan. Oh, ternyata ada yang dari Jawa. Gitu ya. Disyukuri. Ya. Yang disyukuri ya akan Allah tambahkan. Bukan sebelum berhasil pun. Syukur itu bisa jadi magnet keajaiban bagi kita nantinya. Nah, yang keempat, yang terakhir, 4 pondasi kita sebelum kemudian nanti kita akan mencoba membahas ya. Yang keempat adalah tawakal. Tawakal sepenuh hati. Tawakal ini mewakilkan segala sesuatu itu kepada Allah. Ini biasanya jurus yang kita pakai. Yang kita pakai ini adalah jurus tawakal. Pasrah dulu sebelum ikhtiar gitu ya. Jadi sistem adalah ikhtiar. Ya, hasil tetap hak dari Allah. Jangan khawatir soal hasil, tapi fokus pada proses dan niat kita. Dan tawakal itu bukan pasrah, tapi percaya penuh. Karena tawakal itu hakikatnya adalah mewakilkan segala sesuatu urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Kita yang bergerak, Allah yang menggerakkan. Jadi kita bergerak saja semampunya. Makanya kalau kemudian kita belajar dari Bunda Hajar, itu beliau bergerak. Ya, antara Safa, Marwa, lari-lari kecil, Safa, Marwa. Yang dicari apa kira-kira? Bukan air, Bapak Ibu. Karena beliau tahu, beliau cerdas. Ya, di padang pasir yang seperti itu tidak ada air. Ya, yang dicari siapa kira-kira? Yang dicari apa kira-kira? Ya, 2 ya. Yang dicari siapa, yang dicari apa? Yang dicari adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa? Ridhonya. Gitu. Dan ternyata Zam-Zam itu keluarnya dari mana? Ya, kaki Ismail. Masya Allah ya. Kemudian ya, saya lanjutkan dikit ya. Mulai hari ini ya, itu kita belajar doa untuk membuka rezeki. Makanya bagaimana ini usulan ya, zikir ini kita rutinkan. Zikirnya dirutinkan. Ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak. Jadi ketika kita itu membangun website, ketika kemudian membangun landing page atau kemudian berbagi link affiliate, itu yang dibaca adalah ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, begitu teman-teman. Ya, kemudian sedekah di kita, bagikan ilmu atau konten yang bermanfaat ini dalam bentuk sedekah ilmu. Kemudian tutup hari dengan muhasabah diri. Hari ini kita sudah bantu siapa? Nah, dengan begitu mudah-mudahan rezeki kita akan semakin dibukakan oleh Allah SWT. Jadi ini menurut saya penting ya Bapak Ibu. Di slide ini saya tadi sempat meneteskan air mata ya, bikin ya Fatah ya Razak gitu. Ya Fatah ya Razak. Daripada kemudian kita mikir yang aneh-aneh gitu ya. Sudah gitu aja. Allah yang mendatangkan pembeli, Allah yang mendatangkan rezeki. Makanya kita banyak bergantung sama Allah, banyak berzikir kepada Allah. Daripada kita ngibah gitu, ataupun yang lain gosip ya, scroll tidak bermanfaat, ya lebih baik kita zikir. Kemudian yang berikutnya lagi 1 slide mungkin atau 2 slide ya, fondasi ini adalah
fondasi atau pondasi sih. Kalau kuat, insya Allah rezeki kita juga akan kokoh. Ada apapun, insya Allah tidak akan goyah. Dan Anda akan bangun bukan hanya penghasilan, tapi ketenangan dan keberkahan. Mudah-mudahan begitu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, setelah ya hati kita itu siap, maka kita masuk ke dalam dunia praktis tentang digital. Bagaimana cara membangun sistem digital otomatis yang bisa menjemput rezeki kita dari berbagai arah. Nah, itu baru kita membahas sistem digital otomatis. Walaupun kemudian nanti mungkin perlu praktek ya, tapi paling tidak ini teori dasarnya ya. Sistem digital otomatis, bangun sistem atau mesin yang bekerja untuk kita bahkan saat kita itu tidur. Nah, coba bayangkan ketika kemudian Bapak Ibu bangun tidur, kemudian cek HP, ada notifikasi di sana. Selamat, Anda dapat komisi, misalnya begitu. Padahal kita tidak promosi. Kita ngalami seperti itu. Nah, itulah yang kita maksud dengan sistem. Kalau kemudian kita berjalan sistem kita, maka hal-hal yang seperti ini akan kita dapatkan selama ada pembelian. Ya, seperti itu. Nah, apa itu sistem digital? Sistem digital itu adalah rangkaian alat online yang bekerja otomatis, menarik perhatian, kemudian menjelaskan manfaat, mengubah jadi pembeli, menjaga hubungan, memberikan manfaat berulang, ya. Dan semua terjadi di saat Anda tidak berada di tempat. Itu tidur, makan, main sama anak, atau bahkan ibadah. Nah, komponennya apa saja? Komponennya pertama adalah magnet digital atau lead magnet. Ini berupa apa, teman-teman Bapak Ibu? Ini berupa webinar. Ya, webinar kita malam hari ini termasuk lead magnet. Ini adalah bagian dari komponen sistem digital kita. Kemudian ada e-book, ada mini course, ada checklist atau apapun itu. Yang ini tujuannya adalah menarik orang datang tanpa hard selling. Jadi kita tidak jualan secara hard selling. Selling itu jualan dengan keras. Ya. Jadi ngundang orang dulu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua komponen selanjutnya adalah landing page. Jadi Bapak Ibu perlu untuk punya landing page atau sales page yang menjelaskan produk atau manfaatnya dengan sistematis, ya, tempat orang melakukan jual beli atau daftar. Kemudian yang ketiga, bikin formulir. Formulir ada WhatsApp-nya, ada emailnya. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk mengumpulkan data yang kemudian nanti di follow up secara otomatis. Yang keempat, automation tool. Nah, ini kita bisa pakai kirim email, notif WA atau bot WA. Jadi follow up-nya melalui otomatis, edukasi, reminder, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah link affiliate atau tracking. Bagi hasil otomatis, kalau ada promosi yang kita cocok gitu ya, yang insya Allah nanti kita akan buat untuk komunitas atau program affiliate ya. Jadi kira-kira gambaran seperti itu sudah tergambar belum? Bapak Ibu sudah bisa membayangkan belum ya untuk komponennya ini? Bisa membuat enggak gitu ya? Jadi ada lead ya, kemudian ada landing page, ada formulir ya, kemudian ada automation tool ya. Tergambar nggak kira-kira? Makanya kemudian kita tadi menggarisbawahi semua leverage ya, itu pasti perlu ilmu, perlu mentor, dan perlu komunitas. Begitu. Ini menjawab pertanyaan. Ya, konkretnya bagaimana? Ini konkret. Dengan begitu, insya Allah akan jalan seperti ini. Ya, bisa bekerja tanpa kehadiran kita, bisa dibangun sekali, cuan berkali-kali, bisa jalan sambil fokus ke keluarga, ibadah, pekerjaan lain, bisa dipakai oleh pemula sekalipun. Jadi kita berharapnya walaupun kita itu pemula, itu bisa menjalankan. Ini kelebihan daripada sistem digital. Mulai tergambar belum? Allah Maha Pemurah. Tapi kadang kita belum menyiapkan wadah yang cukup besar untuk menyiapkan sistem digital. Ini adalah wadah modern rezeki. Ikhtiar zaman now yang insya Allah
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.